Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Tangan, sesi 2, sesi 3, yang ngaku-ngaku dari sesi 1. Ya puji Tuhan, kita semua ada semua karena Tuhan baik, amin. Hujan-hujan tapi semua semangat. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 semuanya semangat. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Pada sesi yang ketiga ini, saya akan bawa firman Tuhan tentang doa yang tulus. Semua bilang kiri kanan, tulus. Nah, siapa sini orangnya tulus? Boleh nggak deskripsikan sesuatu tentang kata tulus atau orang yang tulus? Orang yang tulus itu seperti apa? Ada yang mau? Saya tambah dibantu, tambah cepat khotbahnya. Ada mungkin orang yang tulus itu orang yang seperti apa? Mungkin saudari Amel? Ya memang begitu ya, kalau anak muda tuh temanya nggak lari-lari dari cinta. Nanti kalau sudah menikah nggak lari-lari dari token. Beras ya kan, nah itulah beda tema ya. Mari kita buka bersama-sama, kita akan lihat doa yang tulus itu seperti apa. Ya. Matius pasal 6 ayat 7-8, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 7-8.
Tolong di ini dulu, Mak. Ambil jadi ya. Saya sudah berbahasa ini ya. Bahasa apa, Pak? Bahasa Bianci apa itu? Bahasa ayam jantan. Saya kok nggak ngerti bahasa ayam jantan ya. Matius pasal 6 ayat 7 sampai 8. Mari kita buka firman Tuhan. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8 ya. Matius pasal 6 ayat 7 sampai 8. Silakan ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lagi ya, doa yang tulus itu yang pertama kita lihat. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti doa yang tulus itu adalah doa yang kalimatnya tuh apa adanya. Jadi nggak usah dibuat-buat. Ada beda orang tuh yang apa adanya sama kalimatnya tuh dibuat-buat. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah kalau kita perhatikan orang tuh kalau doa tuh panjang sampai berapa paragraf, sampai satu bab kayak orang mau bikin skripsi. Dengan harapan doa kita akan terjawab. Tetapi doa yang tulus adalah doa yang kalimatnya yang pertama nggak dibuat-buat. Yang apa adanya. Jadi kalau saudara itu berbahasa Surabaya, ya udah kita doa pakai bahasa Surabaya aja. Nggak usah mau pakai translatean bahasa Mandarin atau bahasa Thailand. Nggak perlu. Atau bahasa Korea, aku saya tak doa sama Tuhan, tak cari translate Korea dulu. Jadi doa yang tulus adalah doa yang kalimatnya tuh apa adanya. Kalau misalnya saudara orang Manado, saudara ngobrol ya dengan Tuhan pakai bahasa Manado, it's okay. Nggak usah mau belajar, saya harus ngomong pakai bahasa baku. Saya tuh, it's okay lah kalau ada orang yang mau berbicara dengan saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh memang nggak apa-apa sih, tapi ya rasanya kayak kita tuh kayak nggak deket gitu. Orang kalau ngomong sudah mulai berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu terasa ada jaraknya. Seperti itu. Nah itu juga Tuhan. Kalau kita menghampiri Tuhan dengan bahasa yang kayak terlalu formal, itu tuh kita akan merasa jauh. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa sehingga kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa, artinya kita itu dekat. Memangnya ada seorang anak dan bapak kalau mau bilang Pak itu di situ saya ada taruh kopi di atas chiller. Ayah, saya telah menaruh kopi di atas chiller. Bisa bayangkan bagaimana jarak hubungan anak ini dengan papanya. Tapi coba kalau dekat, Pak itu ya, benar nggak? To the point kan? Atau nggak perlu gitu aja, Pak? Itulah Tuhan. Dia itu tahu kok. Bahkan dia tuh tahu jauh dari dalam lubuk hati kita apa yang kita butuhkan bahkan. Kita nggak ngomong pun dia tahu, dia alam tahu kok. Tapi kalaupun kita mau minta, dikatakan di sini bahwa lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak kenal siapa Allahnya. Dia merasa Allah itu seperti seorang pimpinan yang besar di mana aku tidak tahu kamu tuh siapa, jadi aku harus sopan terhadap engkau. Artinya ya kita harus sopan kepada Bapa Tuhan. Saya bicara tentang hal berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu sopan dalam artian ya kita ngomong tuh apa adanya gitu loh, nggak usah dibuat-buat, di setting gitu, nggak perlu, nggak usah bertele-tele. Karena Bapa kita mengetahui apa yang kita perlukan. Dalam hal sopan ini yang tadi saya jelaskan adalah konteks kita itu berdoa, di mana kita harus ya udah kita ngomong nggak usah baku gitu loh maksud saya. Kalau saudara pakai bahasa Jawa, saudara punya bahasa ibu, pernah nggak saudara itu berdoa sampai udah nggak tahu mau ngomong apa, sampai ngomong bahasa tuh nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari aja kayak Tuhan tolong aku po'o, pernah nggak kayak gitu? Dan Tuhan mau doa yang seperti itu. Kita nggak perlu datang ke Tuhan. Tolonglah daku.
perlu saudara. Kayak kita nggak kenal Tuhan aja. Begitu kan ayatnya? Katanya seperti, coba ayat. Nah, menyangka seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal. Jadi kalau kita katakan kita mengenal Allah, kita berdoa tidak usah bertele-tele. Langsung to the point aja. Tuhan tahu isi hatiku. Dan itu sering saya doakan. Kalau kita berdoa gini, Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui segala ciptaanmu. Saudara tahu, itu perasaannya tuh beda sama saudara begini. Tuhan, aku ini loh, Tuhan, gini. Tapi yopo yang nggak tahu gitu loh. Itu akan lebih merasa dekat dengan dia yang kepada dia kita berdoa. Kemudian kita lihat di sini bahwa Allah itu maha tahu, dia tahu semua bahasa. Zaman dulu waktu saya masih SD, itu ada bahasa G. Misalnya, digiaga, mogo pigi paga, ada nggak pernah begitu? Saya udah tahu ini kelahirannya usia berapa ini. Saya bahasa G, ada yang tahu bahasa yang lain? Bahasa E. Ada bahasa E, ada bahasa P, ada bahasa C. Saudara bisa punya rahasia loh kepada orang lain. Bahkan seorang ayah dan ibu tuh bisa punya rahasia hanya kontak-kontak mata, anaknya enggak tahu. Bisa loh. Pak Gembala pernah cerita katanya kalau Bapak Gembala dan ayah dan ibu Pak Gembala kalau misalnya mau ngomong rahasia tuh pakai bahasa itu, bahasa isyarat. Kita bisa berbahasa dengan orang lain supaya yang lain tuh nggak tahu. Tapi Allah itu dia tahu semua bahasa, saudara. Amin. Dan dia juga tahu bahasa apa? Air matamu. Bahkan engkau nggak mau ngomong apapun, dia tahu. Jadi ada memang di dalam doa kita datang berdoa, udah menangis aja. Tiba-tiba udah ada tetesan air mata. Ternyata itu adalah banyak bentuk kata-kata bahkan kalimat loh. Yang Tuhan tahu. Amin. Itulah hebatnya Tuhan. Kalau kita kan, kamu ngomong apa? Ngomong yang jelas dong gitu kan. Tapi kita punya Tuhan tanpa kita ngomong pun dia tahu. Jadi datang kepada dia. Doa yang tulus itu seperti apa? Doa yang tulus itu adalah doa yang gak perlu disetting. Jadilah pribadi yang apa adanya. Amin saudara. Yang kedua, mari kita lihat doa yang tulus itu seperti apa. Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa yang tulus itu seperti apa? Kita baca ya dengan keras. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, doa yang tulus itu seperti apa? Doa yang tulus adalah doa dari pribadi yang menyelesaikan dosanya. Ibu Gembala kalau khotbah muter aja di situ ya. Karena itu hendaklah kamu apa? Hanya kamu yang mengaku dosa atau? Hendaklah kamu saling. Nah, karena ini banyak anak muda di sisi yang ketiga, saya harus sentuh dengan kata-kata yang romantis. Saling mencintai. Kalau ada Kahitna itu punya lagu, Cinta Sendiri. Itu bukan cinta itu ya. Nah, cinta monyet. Saling mencintai artinya aku mencintaimu, kamu mencintaiku. Kalau aku mencintaimu, kamu mencintai dia, berarti cinta bertepuk sebelah tangan, cinta. Nah kalau aku mencintaimu, kamu mencintai dia, dia mencintaiku, itu berarti cinta segi. Nah, rame kan? Karena yang disentuh cintanya. Saudara Jeffrey lagi pusing ini. Ini lanjut atau apa ini? Nah, ya bercanda Bapak Ibu Saudara. Lihat sini. Kalau doa yang tulus itu seperti apa? Yaitu kita saling mengaku dosa kita. Itu penting.
kita harus ada pengakuan dosa kita. Artinya apa? Kepada Tuhan dan kepada orang lain. Artinya pemberesan. Doa yang tulus akan lahir dari hati yang melakukan pemberesan. Yaitu saya mengaku kepada Tuhan dan saya mengaku kepada orang yang dimana mungkin saya bikin dosa terhadap dia atau saya menyimpan sesuatu dari dia, saya menyimpan rahasia dari dia. Itu saling mengaku dosa. Kemudian dikatakan dan saling mendoakan. Kapan terakhir saudara berdoa untuk orang lain? Kapan? Kebanyakan dari kita doa buat kita sendiri. Sekarang kapan terakhir doa buat orang lain? Untuk mama kita. Kalau saya sampai setiap hari bahkan hampir lupa berdoa untuk diri saya sendiri. Kalau doa mesti satu-satu tak sebutin. Mulai dari Pak Gembala, Ion, tahu? Gampang sekali untuk berdoa untuk jemaat. Caranya apa? Doain dari kursinya. Sini yang biasa WL, singer, tak doain satu, kursi 2, kursi 3. Langsung. Karena saya sering melakukannya, sering mendoakan jemaat satu-satu dari kursinya. Sampai apal udah. Sampai gak lihat kursinya wis ono urutane. Langsung berkati Pak Kris, Belinda, udah sepasang udah doanya. Gak mungkin Pak Kris, Jeffrey, enggak pernah. Udah sepasang gitu. Saya tinggal berkati Jeffrey dan NN gitu. Ya, karena harus sepasang kan doanya gitu. Berdoa Sen dan Amel, oh bukan ya, enggak ya. Oh, NN enggak NN ya. Santai dong Mel udah emosi dia. Pulang. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jangan ya Dek ya. Ternyata doa yang tulus adalah doa yang kita harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Seorang yang tulus tidak akan pernah mau mendoakan orang lain. Iya enggak saudara? Seorang yang tulus tuh kelihatan. Nah orang tuh kalau baik dia tuh suka memberikan untuk orang lain. Dia tidak hanya menampung untuk dirinya sendiri. Itu udah kelihatan, gak perlu bilang, saya lo baik, gak perlu. Nah, sama di SMC ini, gereja ini tuh memang ketika kita Tuhan utus di tempat ini, kita punya prinsip, kita mau memberi di tempat ini. Jadi kita tidak mau hanya menerima, tapi kita mau memberi. Itu juga yang kita ajarkan untuk semua jemaat. Jadi kita itu sama orang, kita harus belajar untuk enggak hanya mengambil keuntungan, benefit. Tapi saya harus bisa memberikan. Itu juga. Nah saya juga sebagai gembala tidak mau SMC itu selalu menerima. Tapi saya berpraktek untuk selalu memberi. Nah itu yang terbaik karena seorang yang baik tidak akan mampu untuk memberi. Bahkan seorang yang tulus tidak akan mampu untuk mendoakan orang lain. Kenapa? Nggak ada orang yang beres hatinya, nggak ada orang yang lagi nggak beres hati terus mau doain orang lain, mangkel kan? Saudara kalau lagi mangkel mau masih bisa berbuat baik? Mungkin bisa, tapi terpaksa. Lagi bete, Ibu Belinda bete sama Pak Kris, terus disuruh sesuatu, dimintain tolong sesuatu. Ya mungkin sebagai istri kita taat ya, tapi dalam hati udah banyak kalimat-kalimat ya kan? Kayak film-film di Indosiar kan, kan ku racuni minumannya, misalnya kayak gitu. Misalnya contoh kan, sinetron kan, awas kamu ya, kamu bikin kopi kapal api, tak kasih kamu kopi kapal pecah dan kopi kapal perang. Kalau Anda hati bisa berbicara, tetapi memang seorang yang tulus dia akan bisa mendoakan orang lain. Bapak Ibu Saudara, mendoakan orang lain itu penting loh. Mujizat akan terjadi ketika kita belajar untuk mendoakan orang lain. Kemudian yang ketiga. Oh saya poinnya cuma 3 ternyata di sini. Langsung Pak Gembala ketawa Cina kalau orang Manado bilang. Gitu ya. Saya khotbah 1 jam tadi pagi. Sesi 3 cuma khotbah 20 menit. Gitu ya. Enggak bercanda. Matius pasal 6 ayat 6, mari kita baca. Matius pasal 6 ayat 6.
Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Open the door, close the door. Bagaimana ini ya? Coba lihat sini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa itu enggak open the door. Tapi dikatakan sini, tutuplah pintu, close the door. Ya, close the door. Jangan sampai sesat nanti ini saya ngomongnya open the door. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Artinya doa yang tulus itu doa yang enggak perlu dilihat orang. Kita doa pribadi itu penting. Bapak Ibu Saudara. Nah, ada yang menarik di ayatnya yang kelima. Coba dinaikin di atas lagi ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan apa? Berdiri dalam rumah-rumah ibadat, mungkin kayak lagi LK, Beyo. Lagi LK. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka apa? Dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka apa? Sudah mendapat upahnya. Nah, ini yang menarik saya mau bawakan. Ternyata ada bedanya doa yang dijawab dan doa yang Tuhan mau. Ternyata ketika mungkin kayak kita ikut LK gitu ya, misalnya ada ibadah yang mungkin ada yang dalam rumah tertutup, ada yang mungkin sampai di jalan di depan garasi, ya mungkin nanti di rumahnya Pak Kris sama Ibu Belinda sampai di luar jalan raya gitu ya, kayak ayat ini gitu kan, berdoa sampai di jalan-jalan saking banyaknya nanti yang ikut LK misalnya contoh. Katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah menerima upahnya. Jadi ternyata mereka yang berdoa itu untuk dilihat orang, itu ternyata juga sudah mendapat upah. Doa mereka itu juga dijawab loh. Tapi bedanya adalah doa yang tulus itu seperti apa? Ada beda doa yang dijawab dan doa yang Tuhan mau. Jadi doa yang dijawab adalah doa yang dinaikkan seperti ini. Berdoa untuk dilihat orang. Membuat kalimat-kalimat yang bagus supaya dilihat orang. Oh ini keren, ini pinter nih kalau doa nih, hebat nih kalau doa nih. Kalau di sekolah Alkitab tuh kita waduh hebat-hebatan doa. Mana yang doa paling bagus kalimat-kalimatnya gitu ya kan. Kalau kita kan berdoa ya biasa Tuhan sembuhkan dia gitu ya kan. Kalau orang hebat Tuhan terobos dinding-dinding kemustahilan. Nah itu bahasanya gaul banget itu. Itu keren banget tuh. Saya kurang bisa. Lidah saya tuh jadi rasa kayak gimana gitu ya kalau ke situ-situ ya. Ada yang memang pinter banget gitu loh berdoa. Tetapi ternyata dikatakan sini ada bedanya doa yang dijawab dan doa yang Tuhan mau. Kalau doa yang dijawab adalah ya udah kita berdoa kelihatan orang, kita yang apa dibuat-buat, yang sudah dilakukan orang yang kelihatan itu dijawab Tuhan juga doanya. Tetapi bedanya kalau kita berdoa di dalam kamar, kita menutup pintu di tempat yang tersembunyi, itu ada yang namanya doa yang Tuhan mau. Jadi apa bedanya doa yang dijawab dan doa yang Tuhan mau? Kalau doa yang dijawab tuh hasilnya sementara, bilang kiri kanan, sementara. Ya udah, hasilnya sementara aja dan engkau minta itu ya sudah itu Tuhan kasih. Tetapi doa yang Tuhan mau karena dia mau kasih kita yang namanya berkat berkelanjutan. Bilang amin. Mau cuma sekali tok diberkati atau berkelanjutan? Siapa sini pernah makan di sebuah resto yang dibilang sekali tok tak pergi ke situ? Pernah nggak? Pernah nggak ke satu restoran terus bilang gini ke mungkin pasangannya atau teman yang kemarin pergi, aku nggak mau kesini lagi, sekali tok wes, opo misalnya, nggak enak misalnya, atau larang, atau ono kecoae nggak diganti makanane, ngono, ya nggak? Tapi pernah juga nggak kita ngomong gini, aku mau ke situ lagi.
Kenapa? Enak, murah. Kata Sensen, banyak ceweknya. Ternyata berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita tuh enggak cuma sekali, saudara. Tetapi berkelanjutan. Sama seperti kita datang, aku mau ke situ lagi. Aku mau, sama Tuhan, aku mau memberkati Belinda lagi. Ibu Belinda lagi. Januari aku udah berkatin, Februari aku berkati lagi. Pokoknya tiap bulan aku berkati lagi, mau enggak? Mau, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan juga mau. Makanya ada beda. Yang pertama, kalau kita doa banyak dibuat-buat, supaya dilihat orang, itu ya diberkati juga, tapi sekali tok. Atau sementara. Tapi kalau kita itu doa nggak dilihat orang, kita bersembunyi di tempat yang orang nggak lihat, itu kita tuh akan menerima berkat yang namanya berkat berkelanjutan. Siapa mau punya berkat berkelanjutan? Amin, saudara. Siapa yang mau menerima kebaikan satu kali aja? Siapa yang mau terima kebaikan setiap hari? Nah, itu janji Tuhan emang, karena kebaikan katanya apa? Setiap hari tiada berkesudahan. Terus kasih dan kesetiaanmu Tuhan selalu baru rahmatnya bagiku. Kalau di pastori makanannya ya itu-itu aja. Tapi berkat Tuhan selalu baru. Kalau di pastori makanannya ya kalau enggak ikan saus, woku. Karena kan banyak orang Manado ya, woku lagi, misalnya gitu. Kalau Ibu Pendeta tadi yang sesi yang kedua bilang tahu tempe lagi kan? Iya, makanan kita di rumah bisa itu-itu lagi, tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan katanya apa? Selalu baru rahmatnya bagiku. Artinya hari ini Tuhan berkati aku apa? Sehat. Besok Tuhan berkati aku apa? Tuhan berkati aku sesuatu dan tiap hari Tuhan kasih kita rahmat. Bilang amin. Nah, ayat terakhir Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Kita akan siapkan untuk perjamuan kudus. Saya tidak akan bawa firman Tuhan terlalu lama. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Iya, hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kita cuma ingat ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Oh pokoknya intinya tuh Tuhan akan memberi rancangan-rancangan yang terbaik penuh harapan. Gitu benar kan? Kita ingatkan ayat itu, oh pokoknya rancangan padaku penuh harapan. Tetapi ternyata kalau mau rancangan kita penuh harapan tuh udah ada jawabannya di ayatnya di bawahnya. Apa jawabannya? Dan apabila kamu berseru, ternyata kalau mau Tuhan kasih kita rancangan yang luar biasa, kita harus apa? Berseru. Terus, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ternyata janji Tuhan untuk memberikan kepada kita masa depan yang indah penuh harapan itu juga ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Syaratnya apa? Apabila soalnya. Lihat ayat 12. Ada berapa kali kata apabila? Apabila kamu berseru dan berdoa. Ayat 13. Apabila kamu mencari. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ternyata berdoa aja nggak cukup. Berseru aja nggak cukup. Tapi harus dengan ketulusan dan segenap hati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Gembala untuk perjamuan kudus. Kita siapkan hati pikiran.